Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mab'ad. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dicintai Allah, manusia mulia hadir dalam kehidupan di muka bumi ini. Di antara manusia yang paling mulia adalah para nabi. Dan para nabi itu disertai oleh manusia-manusia mulia juga. Baginda Nabi Muhammad SAW disertai oleh para sahabatnya yang mulia. Maka dari itu, merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk menelaah sejarah hidup mereka. Karena itu yang akan menjadi panduan dalam kehidupan kita. Dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan sosok seorang sahabat yang punya kemuliaan Masya Allah. Bahkan kalau kita itu membaca Al-Quran gitu ya, itu pahala akan mengalir ke beliau. Kaget mungkin kita ya. Kita baca Al-Quran, pahala akan mengalir ke beliau. Bukankah semua orang Islam ini pasti baca Quran? Iya. Kenapa? Nah, di sini rahasianya. Sahabat yang mulia ini dikenal dengan julukan Katibul Wahyi. Sahabat yang mulia ini punya gelar atau julukan Katibul Wahyi. Apa itu Katibul Wahyi? Penulis wahyu. Penulis wahyu. Mungkin ini clue-nya sudah dapat nih teman-teman. Jadi, kenapa kok beliau bisa sampai begitu ya? Jadi semua orang yang membaca Al-Quran pahalanya bisa ke beliau. Tapi belum lengkap, nanti kita akan ceritakan sampai selesai. Sahabat yang mulia ini bernama Zaid. Bapaknya bernama Thabit. Ya, berarti nyebutnya gimana? Zaid ibn Thabit. Ya, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini adalah seorang yang lahir di Madinah. Berarti kalau menyematkannya biasanya ditambah dengan kalimat Ansar. Kalau yang datang dari Mekah namanya Muhajirin, tapi kalau yang tinggal di sana Ansar. Ya, makanya kadang beliau disebut dengan suku dan julukannya gitu ya. Maka Zaid bin Thabit Al-Khazraji Al-Ansari. Al-Ansar berarti lahir di Madinah. Betul, beliau lahir di Madinah. Ya, beliau lahir di Madinah. Beliau lahir di Madinah kurang lebih sekitar, ya kalau mau dibikin tahun gitu ya, kurang lebih sekitar 11 tahun sebelum Nabi Hijrah. Jadi 11 tahun sebelum Nabi Hijrah beliau lahir di Madinah. Ya. Jadi Islam sudah ada di muka bumi ini 2 tahun, beliau lahir. Ya. Wahyu turun sudah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat kita ini lahir. Ya. Nabi sudah berusia 42 tahun, sahabat ini baru lahir. Nah, gitu gampangnya. Ya. Nabi sudah 42 tahun, sahabat ini baru lahir. Dan lahirnya bukan di Mekah, lahirnya di Madinah. Maka beliau tidak pernah terkena dakwah, termasuk keluarganya juga tidak pernah terkena dakwah selama beliau di Madinah, karena dakwah awal itu hanya di Mekah saja, belum keluar kemana-mana. Sampai nanti ketika beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Nah, beliau punya ayahanda namanya Thabit. Ayahandanya ini meninggal ketika beliau berusia 5 tahun. Di saat terjadi perang besar di Madinah, di Yathrib kala itu. Perang besar itu namanya Perang Bu'an. Perang antara suku Khazraj dan Aus. Ya, ini paling sering, dulu perang, paling sering. Di antara pemicu perang, di antara 2 suku asli Madinah ini adalah orang-orang Yahudi. Ya, jadi udah watak orang Yahudi dari dulu memang suka begitu, mengadu domba gitu. Jadi orang Yahudi ini, sebahagian ada yang tinggal di Madinah ya, ada 3 suku ya. Qainuqa, Nadir, dan Quraizah itu baninya orang Yahudi yang ada di sana. Itu dia tidak suka ya, kadang-kadang dengan hegemoninya orang asli, sehingga suku asli yang besar ini diadu domba terus sehingga perang. Nah, bapaknya Zaid meninggal di sana. Dan itu Islam belum sampai, atau ajaran Nabi Muhammad SAW belum sampai di Yathrib, sehingga bapaknya meninggal bukan dalam kondisi muslim. Lalu ibunya menikah kembali. Nah, bapak sambungnya Zaid ini baru ya merasakan nikmatnya Islam. Bahkan dalam baiat Aqabah pertama, yang orang datang berbondong-bondong dari Madinah untuk berbaiat kepada Nabi dan menyatakan syahadatnya kepada Nabi, ini ayah dan ibunya sudah ikut serta. Nah, Zaid bin Thabit sudah masuk ke dalam Islam di masa-masa itu. Jadi kurang lebih masuk Islamnya itu kurang lebih sekitar usia 8 atau usia 9 tahun.
Ya, sampai Nabi datang. Nah, begitu Nabi datang, senangnya luar biasa. Datang ke Madinah, hijrah ya. Termasuk diantaranya Zaid bin Thabit ini. Senang luar biasa. Bahkan saking senangnya, usia kala itu sekitar 11 tahun berarti ya, kurang lebih ya, 10-11 tahun. Usia SD anak kelas berapa berarti sekarang? Kelas 5. Itu saking senangnya, beliau itu tidak pernah mau jauh dari Nabi. Selalu nempel dengan Nabi terus. Nah, mungkin beliau masih anak-anak, jadi lebih mudah gitu ya. Ya, untuk bisa manuver ke kanan ke kiri, tapi pengen dekat dengan Nabi, terus pengen dekat dengan Nabi. Ya. Nah, satu kesempatan terjadi perang Badar. Ya. Perang Badar ini sebenarnya Rasul mengumpulkan sahabat-sahabat dari Muhajirin saja. Ya. Dikumpulkan karena sahabat dari Muhajirin ini hartanya banyak yang diambil, hartanya banyak yang dirampok, ya, dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi mengumpulkan yang banyak meninggalkan harta di Mekah itu untuk mengambil haknya. Gimana cara mengambil haknya? Bukan datang ke Mekah untuk mengambil rumah dan hartanya, enggak. Tapi ada kafilah dagang Quraisy yang datang dari utara menuju ke selatan, mau pulang, diyakini pasti itu bawa harta kaum muslimin, maka diambil di tengah jalan. Nah, singkat cerita, itu yang dikumpulkan oleh Nabi. Ya. Tapi ternyata kaum muhajirin yang sudah bersiap, kurang lebih sekitar 80 sekian orang, itu justru ada kaum Ansor yang mendengar itu. Ditanya, wahai Rasul, ada apa ini gerangan? Hanya kaum muhajirin yang dikumpulkan. Maka Nabi mengatakan, ini urusannya orang muhajirin, kami tidak ingin memberatkan sahabat kami dari Ansor, karena nanti mungkin akan ada nyawa darah yang tertumpah, nyawa yang menjadi syahid. Oh tidak, wahai Rasul. Bahagianya muhajirin, bahagia kami, dukanya muhajirin, dukanya kami. Maka sampaikan pada kami, kami akan tetap berada di sebelah sahabat kami muhajirin. Dikasih tahu oleh Rasul tentang perkara itu. Dan di luar dugaan, justru orang-orang Ansor tuh banyak yang mau ikut. Yang tadi hanya 80 orang muhajirin, terkumpul 313 itu, ya berarti sisanya orang Ansor, sahabat Ansor. Yang jauh lebih banyak, yang nganter jauh lebih banyak. Ya wajar juga ya, kita juga begitu kan. Yang berangkat haji 1, yang nganter 10 mobil. Begitu ditanya, siapa yang berangkat haji nih? Mana yang berangkat haji? 1 aja. Nah, ini mungkin dari budaya Badar gitu ya, berangkat. Nah, kembali ke sahabat ini, Zaid bin Thabit ini mendengar begitu, ikut serta dalam perang Badar itu, dalam misi Badar. Cuman masalahnya Nabi seleksi. Nah, kala itu sahabat Zaid bin Thabit ini nggak masuk seleksi. Sebab ketika diseleksi, Nabi menyeleksi mereka dengan senjata mereka. Nah, Zaid bin Thabit ini bawa pedang, yang pedangnya itu tingginya lebih tinggi pedangnya dibanding dirinya. Karena Zaid bin Thabit punya tipe perawakan yang tidak tinggi besar ya. Jadi begitu diukur dengan pedang, mungkin kepalanya ini masih setangkai pedang gitu. Ya bayangkan gimana mau ikut perang kalau begitu ya, pedangnya setinggi badannya kan, nggak memungkinkan, maka nggak bisa. Dan ternyata ketika tidak diperbolehkan itu menjadi sumber kesedihan buat Zaid. Ya, karena momen itulah beliau tidak bersama dengan Nabi, padahal selama ini selalu dekat dengan Nabi, selalu bersama dengan Nabi, harus pisah dengan Nabi. Maka dia adu sama ibunya. Ibu, ini momen yang sangat menyedihkan buatku untuk berpisah dengan Nabi. Tapi ibunya membesarkan. Ya, mau bagaimana lagi? Kamu tidak mungkin untuk ikut serta. Kamu harus punya keahlian lain yang menarik perhatian Nabi sehingga kamu bisa dekat selalu dengan Nabi. Akhirnya dia bilang sama ibunya, Bu, sampaikan kepada Rasul, aku sudah hafal 17 surat dalam Al-Quran. 17 surat ini jangan dibayangin kayak kita ya. Kita 17 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, Al-Asr, Al-Kautsar, itu udah 5 sendiri. Ini 17 surat yang panjang-panjang. Kalau dibikin juz, hampir 11 juz. Dan ini dihafal sebelum Nabi datang ke Madinah. Jadi ya Zaid bin Thabit minta, sampaikan ini pada Rasul. Aku sudah hafal 17 surat. Dan ini aku hafal sebelum Nabi datang. Untuk menunjukkan bahwa punya kelebihan di sini, di hafalan. Baik kalau begitu. Tapi ibunya nggak bisa serta-merta juga bilang kepada Rasul. Akhirnya bilang kepada kaumnya, ya, paman-pamannya dibilang dari Bani Najjar itu untuk menyampaikan kepada Rasul. Oh iya, begitu? Ya, sampaikanlah. Ketika Rasul pulang dari perang Badar, para sahabat menyampaikan, wahai Rasulullah, ini ada anak dari anak-anak kami, ya, namanya Zaid, dipanggil Zaid. Oh Zaid ya, ini sering di sebelah, kemarin Badar nggak diterima, mungkin begitu ya. Baru disampaikan lah
bahwa dia ingin selalu dekat denganmu dan dia punya keistimewaan. Apa dia istimewanya? Istimewanya dia sudah menghafal 17 surat sebelum engkau datang ke Madinah. Bayangkan ya, berarti kan dalam waktu cepat sekali kan, masuk Islamnya jaraknya hanya setahun sebenarnya. Ayahnya, ibunya itu jarak setahun sebelum Nabi hijrah, setahun sudah hafal 17 surat. Kita setahun ngapalin Qul ya ayyuhal kafirun aja masih muter. Nah, ini setahun hafal 17 surat. Oh benar, dites. Dites saat itu surah Qaf. Lumayan panjang, dan lulus. Lalu Nabi tersenyum. Ditanya, anak 12 tahun ini ditanya oleh Nabi, wahai Zaid, kamu bisa nggak bahasanya orang Yahudi itu? Bahasa Ibrani. Karena orang Yahudi banyak di Madinah. Karena sesungguhnya aku merasa tidak aman dengan bahasa mereka. Takut nanti ketika ada tulis menulis, ada omong, mereka itu berdusta. Kamu bisa nggak bahasa mereka? Lalu Zaid mengatakan, tidak bisa wahai Rasul. Baik, kalau begitu aku tugaskan kau belajar. Belajar bahasa Ibrani. Bahasanya orang Yahudi itu belajar. Datang ke perkampungan mereka, belajar. Sami'na wa ata'na. Zaid yang usia 12 tahun, anak kelas 6 SD berangkat, belajar. Dan dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan, dan tidaklah aku belajar hanya 15 hari hatta hadzaqtuh, sampai aku itu fasih dengan bahasa mereka. Bayangkan berapa? 15 hari. 15 hari dari nol ya, sampai bisa ngomong, nulis ya. Terus apa lagi? Ngomong, nulis, mendengarkan, pokoknya lengkap nih, listening ya, apalagi reading, apalagi lengkap semuanya. Semuanya lengkap. Bayangkan 15 hari. Ya, nggak tahu ya, orang sekarang apakah ada yang bisa seperti itu ya. Ini untuk menunjukkan bahwa sahabat itu cerdas. Sahabat Nabi itu cerdas. Datang kepada Rasul 15 hari. Rasul, sudah, aku bisa. Bahkan bisa, bukan hanya sekedar ngomong, bisa nulis, bisa mendengarkan, bisa apa. Insya Allah engkau aman dari makar mereka. Rasul senyum. Lalu ditanya lagi, Zaid, kamu bisa nggak bahasanya Syriania? Bahasa Syriania itu bahasanya orang-orang Syam ya. Bahasanya Nabi Isa itu. Ya, bahasa Nabi Isa itu bahasa orang Syam itu, Syriania. Lalu Zaid mengatakan, tidak bisa ya Rasul. Belajar bahasa mereka. Belajar lagi. Berapa hari? Kalau tadi 15 hari, ini 17 hari sahabat. 17 hari bisa semuanya. Kalau yang Yahudi tadi masih oke lah, saya masih masuk di logika saya gitu ya. Kenapa? Karena orang Yahudi banyak di seputaran Madinah, tinggal datang ke mereka belajar aja, belajar. Nah kalau Syriania ini, yang dia ada di utara, di Syam, ribuan kilo, bagaimana caranya? Dulu belum ada internet yang bisa belajar online, enggak. Ya. Ini menunjukkan betapa cerdasnya ini anak, 12 tahun loh, bukan orang yang sudah 12 tahun. Sampai akhirnya Nabi betul-betul kagum dan akhirnya dijadikan sebagai katibur Rasul. Prestasi pertama beliau itu menjadi katibur Rasul, nulis, jadi sekretarisnya Nabi. 12 tahun di masa yang kala itu buta huruf itu menjadi sesuatu yang lazim. Buta huruf itu biasa, ya, karena memang jangankan zaman dahulu lah. Tahun 45 aja di Indonesia mungkin nilai buta huruf di atas 50% ya, apalagi kala itu. Nah ini ada anak 12 tahun, nulisnya udah canggih, bukan satu bahasa. Beberapa bahasa, dan bahasanya itu tulisannya beda-beda. Kalau kita misalkan sekarang nulis bahasa Inggris, tulisannya masih pakai abjad biasa, kan sama dengan kita ABCD. Mungkin kalau mereka sebutannya yang beda ABCD. Kalau ini beda. Bahasa Ibrani tulisannya beda dengan bahasa Arab hurufnya. Bahasa Syriania juga beda bahasanya dengan bahasa Arab. Tapi karena kecerdasan yang ada pada seorang Zaid bin Thabit, yang sampai akhirnya beliau belajar lebih banyak lagi, belajar bahasa Persia, belajar bahasa Kipti, belajar bahasa Habasyi, sehingga beliau menjadi penguasa bahasa, menjadi turjumanur Rasul, menjadi penterjemahnya Nabi Muhammad SAW. Dan tidak hanya itu, begitu wahyu turun, saking yakinnya, saking percayanya Nabi SAW kepada sahabat yang mulia ini, kepada ilmunya, kepada amanahnya, maka beliau meminta agar Zaid bin Thabit ini menjadi penulis wahyu. Bahkan ada yang mengatakan beliau penulis wahyu yang utama gitu. Ya, jadi yang paling banyak menulis wahyu setiap ayat yang turun, karena kalau Al-Quran itu tidak boleh semua ayat itu ditulis sembarangan oleh orang-orang. Beda dengan hadis. Ya, kalau ada hadis turun atau ada hadis yang diucapkan, semua sahabat boleh. Kalau mau nulis silakan, mau menghafal silakan. Tapi kalau Al-Quran tidak. Kalau wahyu tidak sembarangan. Ya. Ditulis, ditunjuk. Ayat ini yang nulis fulan, ayat ini yang nulis sahabat fulan, ayat ini yang nulis sahabat fulan. Nah, sahabat Zaid bin Thabit ini termasuk yang porsi paling banyak. Bahkan saking cerdasnya, ini beliau ini sampai Nabi mengatakan afradu hadhil ummah.
Jadi orang yang paling jago dari segi ilmu faraid gitu. Faraid itu ngitung-ngitung gitu ya, waris. Ya. Harta berapa dibagi orang berapa, ini sekian sepernya, ini sekian sepernya, nanti hasilnya berapa. Itu Zaid. Nggak pakai kalkulator. Ya. Nggak pakai kertas. Cukup orang cerita. Lalu ada beberapa pertanyaan, langsung Zaid bin Thabit mengatakan Anda sekian, Anda sekian, Anda sekian, Anda sekian. Kalau sekarang yang bisa begitu hanya komputer. Dan wajar juga makin hari makin cerdas ini sahabat Zaid karena muamalahnya dengan Al-Qur'an. Ya, muamalahnya dengan Al-Qur'an. Hari-hari dengan wahyu, namanya aja katibul wahyi ya. Ini salah satu isyarat gitu bahwa orang itu yang dekat dengan Al-Qur'an itu pasti cerdas. Pasti cerdas. Ya. Ini satu di antara cerita ribuan sahabat mungkin ya, yang kecerdasannya itu begitu brilian. Kalau mau ditanya bukan karena latar belakang tempatnya ya gurun pasir. Bukan karena makanan juga, oh ini mungkin makannya banyak keju, mungkinnya enggak juga. Makanan standar, makan kurma, tapi karena muamalah dengan wahyu, maka kecerdasannya itu luar biasa. Bahkan yang dahsyatnya lagi, sahabat yang mulia ini, kalau beliau itu ngomong, itu bisa membuat banyak orang ridho. Ya. Jadi omongannya itu teduh ya. Terus kalau beliau memutuskan satu perkara itu ridho. Banyak sekali hal-hal yang hampir saja rusak atau hancur itu bisa diselesaikan. Contoh mungkin kalau bahasa kita sekarang ada suami istri yang sedang cekcok gitu ya. Sedang cekcok, sedang rame, hampir aja cerai. Sahabat ini datang lalu mengucapkan hanya beberapa kalimat saja, langsung membuat keluarga ini rukun lagi. Masya Allah. Dan wajar, karena muamalahnya dengan wahyu. Ya, yang ditulis dan yang dibaca hari-hari wahyu. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berpengaruh dengan kalimatnya. Mungkin beda dengan kita ya. Kalau kita ngomong kadang-kadang datang ke keluarga yang harmonis-harmonis saja, kita datang, kita ngomong mau cerai itu dia. Na'udzubillah min dzalik. Enggak. Ini guyonnya. Ya. Tapi ini sahabat yang mulia itu, Masya Allah, yang mau cerai, tiba-tiba beliau datang ngomong rukun. Dan ini terbukti ya, yang paling berpengaruh buat sejarah kita ketika terjadi permasalahan di Sakifah Bani Sa'idah di saat Nabi SAW wafat. Hampir saja terjadi perpecahan di antara umat gitu ya. Hampir saja terjadi perpecahan di antara umat sepeninggal Nabi SAW. Datang Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berbicara beberapa kalimat, semua yang hadir di situ itu ridho. Masya Allah. Ini muamalah dengan Al-Quran. Nah, ada momen yang luar biasa yang ada pada beliau di saat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Banyak orang murtad, banyak nabi palsu, sehingga banyak peperangan yang terjadi pada masa itu untuk memerangi orang murtad dan memerangi nabi-nabi palsu itu tadi. Sehingga konsekuensinya banyak kaum muslimin yang syahid, gugur, wafat. Dan ketika dicatat siapa yang wafat, membuat Umar bin Khattab kala itu agak sedikit takut ya. Kenapa? Karena banyak yang wafat ini para penghafal Quran. Ini kalau nanti perang lagi, wafat lagi. Padahal kala itu Al-Quran belum dibukukan. Sampai Nabi meninggal itu tidak ada Al-Quran dibukukan. Semua disimpan di hati masing-masing kaum muslimin, dihafal. Ya. Maka yang menghafal itu kan tercatat, fulan menghafal, dapat sertifikat, dapat sanad gitu ya. Fulan menghafal. Oh ini kok yang menghafal yang wafat semua, yang syahid, yang gugur semuanya. Maka datanglah Umar bin Khattab kepada Abu Bakar kala itu yang menjadi khalifah, mengusulkan agar Al-Quran ini dibukukan, ya, dicatat ulang, karena kalau tidak bisa punah ini dengan wafatnya para penghafal Quran. Tapi kala itu Abu Bakar menolak, tidak mau menerima, dengan alasan saya tidak mau mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasul. Ya, karena Nabi juga tidak memerintahkan untuk dibukukan, maksud saya harus memerintahkan membukukan, tidak. Lalu sahabat yang datang untuk mengingatkan Abu Bakar juga, Abu Bakar tidak mau, sampai datang Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit jarak umurnya terpaut jauh sebenarnya. Ini yang datang jauh lebih tua, ya, yang datang jauh lebih senior. Tapi Zaid bin Thabit ketika datang bertemu dengan Abu Bakar dan mencoba meyakinkan itu, Abu Bakar ridho. Ya, Abu Bakar ridho. Nggak kebayang, ya, walaupun kita nggak boleh ya mengandai-andai. Tapi kalau umpama tidak dibukukan dan banyak yang meninggal, akan berat buat kaum muslimin. Tapi dengan apa yang disampaikan oleh Zaid, Abu Bakar ridho. Mau memberikan putusan. Ya, bukukan langsung yang ditunjuk oleh Zaid.
Ya. Yang ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menjadi pimpinan proyek pengumpulan Al-Quran itu Zaid bin Thabit. Ya, karena beliau yang membuat Abu Bakar itu merasa yakin untuk perlu itu. Ya. Maka langsung ditunjuk pimpru. Tapi begitu ditunjuk, yang diucapkan oleh Zaid lain lagi. Demi Allah, bagiku mengangkat gunung-gunung yang ada di Madinah ini lebih mudah dibanding harus mengerjakan ini. Coba bayangkan. Padahal beliau itu penulis wahyu. Faknya di situ, ahlinya di situ. Ditunjuk untuk memimpin satu amanah, beliau masih mengatakan ini berat sekali, lebih baik ngangkat gunung. Maka kebayang wajar ya, berkahnya masa itu. Nggak kebayang kalau orang sekarang ini udah jelas nggak ahli, nggak punya ilmu, ya, terus minta proyek, pakai nyogok, ya wajar kalau hancur. Ya. Kalau itu coba bayangkan, ya Zaid bin Thabit, orang yang kapasitas ilmunya itu luar biasa. Semua orang mengakuinya. Dapat tugas itu yang memang bidangnya, masih mengatakan lebih baik, lebih ringan bagiku mengangkat gunung-gunung yang ada di Madinah ini dibanding harus mengangkat amanah ini. Tapi dikerjakan dengan hati-hati dan amanah dan selesai. Sampai akhirnya dibukukan, Abu Bakar wafat, diserahkan kepada Umar bin Khattab, sampai pada Utsman bin Affan. Sampai pada Utsman bin Affan. Nah, di masa Utsman bin Affan, Islam sudah meluas ya dari ujung timur sampai barat. Timurnya sampai Asia Tengah, baratnya sampai hampir ke Maroko, ya luar biasa panjangnya. Lahjah di antara satu dengan yang lain berbeda, sehingga ketika membaca Al-Quran banyak yang berbeda. Di sana ngucapnya pakai ini, di sini ngucapnya pakai ini. Kadang harokat AB, A, I, U-nya berbeda, sehingga datang masukan kepada khalifah kala itu harus dijadikan seragam ini Al-Quran. Karena kalau tidak, berbeda sana, berbeda sini, ini nanti akan menjadi bahaya di kelak kemudian hari. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memberikan putusan semua Al-Quran harus dibawa menuju ke pusat, ya, untuk dikumpulkan semua, tidak boleh ada yang pegang Al-Quran, lalu di pusat ditulis Al-Quran. Dan itu yang menjadi kepalanya juga adalah Zaid bin Thabit. Ditulis, ya, ada beberapa Quran, ada 7 atau berapa wilayah gitu masa itu, dibikin, disebar ke 7 wilayah itu, lalu dari wilayah-wilayah itu nanti diperbanyak sesuai dengan apa yang ditulis. Dan Al-Quran Mushaf yang sampai ke kita itu disebut dengan Mushaf Utsmani. Ya, itu dinisbahkan kepada Utsman bin Affan. Memang yang menjadi khalifah Utsman bin Affan, yang memiliki kebijakan Utsman bin Affan, tapi orang di balik itu adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Namanya tidak disebut Mushaf Zaidi, tidak ya. Mushafnya tetap disebut Mushaf Utsmani. Tetap disebutnya Mushaf Utsmani. Tetapi pemimpin dari proyek itu, bahasa kita gitu ya, yang mengepalai untuk melaksanakan tugas mulia itu, yang akhirnya menyelamatkan, ya. Makanya kalimatnya kan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara tentang penjagaan Al-Quran itu dengan kalimat inna, ya, artinya nahnu gitu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga. Jadi seolah ada yang lain, ada peran yang lain di sana. Dan ternyata kalau dilihat di sini tidak berlebihan kalau mengatakan Zaid bin Thabit juga memiliki peran yang luar biasa pada Al-Quran. Maka juga tidak berlebihan ketika orang mengatakan semua yang membaca Al-Quran pada masa ini pahalanya akan berbalik kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit meninggal di tahun kurang lebih sekitar 54 Hijriah. Jadi usia beliau berarti sekitar 65 tahun, ya. Dan ketika beliau meninggal, Madinah terguncang habis, ya. Semuanya merasa sedih. Ya, bahkan di antara mereka ada yang mengatakan hilang tempat bertanya umat ini. Ya. Hilang yang senantiasa memberikan pencerahan ilmu kepada umat ini. Karena memang itulah faktanya. Orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa ini sudah wafat. Ya. Dan Masya Allah, ini memberikan banyak pelajaran, ya, untuk kita bersama, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengambil pelajaran dari cerita singkat ini. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.